Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Mari lebih dahsyat lagi buat Dia, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari penuhi bait Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Dia Allah yang baik, kekal abadi selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur
Yang mau tetap bersyukur bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari membuka hati buat firman Tuhan. Ini kerinduan kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami, ini telinga kami, ini hati kami. Lembutkan kami untuk kami boleh memahami, mengerti, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ini bagian-Mu Bapa berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita tepuk tangan buat firman Tuhan yang penuh keajaiban. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami perlu firman-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau tak tergantikan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Jadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hati. Dia tidak tergantikan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Tercurah bagi. Jadikan kami indah sesuai firman. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita sambut firman Tuhan, bangkit berdiri bersama, katakan, Yesus, Engkaulah hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
Sehingga hari ini kalau Tuhan punya tujuan atas hidup kami mau belajar untuk terus menyelaraskan hati dan pikiran kami supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya seringkali kami menganggap bahwa kami berharga dan indah. Ketika doa kami terjawab, ketika iman kami terwujud, ketika harta benda kami bertambah dan terberkati. Sehingga akhirnya kami menganggap diri kami diperkenan Tuhan. Padahal sesungguhnya seringkali itu semua hanya untuk menuruti nafsu dan ambisi serta keinginan kami pribadi. Hari ini kami mau belajar Tuhan menyelaraskan hidup kami seperti kehendak Tuhan. Supaya Tuhan mendapati kami indah sesuai dengan pandangan mata Tuhan. Sehingga kami didapati juga oleh Tuhan selaku hamba-hamba yang baik dan setia. Karena setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang menjadi perbuatan kami, itu semua berdasarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti. Terlebih lagi juga mampukan kami untuk melakukannya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bapak Ibu ini orang-orang yang dahsyat. Karena mulai dari Natal itu jatuhnya hari Minggu. Oke lah kita ada di gereja karena Natal kan. Tapi tahun baru kemarin juga jatuhnya hari Minggu. Tahun baru Masehi itu tanggal 1-nya kan hari Minggu. Dan saya lihat juga gereja lumayan juga. Enggak kosong-kosong amat begitu. Dan hari ini juga wow dahsyat. Saya sangat berharap kedahsyatan kita karena kita hadir di tempat ini benar-benar karena kita cinta Tuhan. Jangan sampai kehadiran kita ini karena jujur aja enggak punya duit. Sehingga akhirnya ya sudahlah. Kemarin bocuan anak 2, ponakan 16. Sehingga masuk 2 amplop, keluarnya 16 kan begitu sudah, apalagi kan Imlek itu sehingga waduh habis ini. Natal habis, tahun baru habis, akhirnya hari ini hadirlah kita di tempat ini karena memang 1 duit enggak ada, 2 enggak ada yang ngajak makan kan begitu. Tapi saya pikir itu semua tidak terjadi pada tempat ini. Amin. Loh kok yang sebelah sini aja yang aman. Sananya luar biasa. Hari ini ayo kita sukacita. Karena dunia hari ini juga bersukacita. Kenapa kita tidak juga sukacita? Karena sukacita bukan diukur karena hari ini kita mampu makan. Kita mampu pakai baju biru. Bahkan jujur baju biru saya saudara. Kayaknya saya salah kostum kan. Tetapi saya tahu bahwa ini harus menjadi sukacita. Mau baju merah, baju biru, mau makan apa. Tetap sukacita karena kita tahu. Ending gereja kita seperti visi yang diberi kepada gereja oleh Bapak Gembala Senior kita. Bahwa kita akan mengalami pengangkatan, rapture. Bukankah itu yang lebih dari segalanya? Mungkin hari ini dunia masih ngomong berpikir itu masih nantilah. Itu masih sebentar lah. Yang penting hari ini loh. Bapak Ibu kita semua tahu bahkan dunia pun juga tahu. Akhir zaman akan akan terjadi yang namanya datangnya Mesias. Dan kalau Mesias itu datang, bagaimana dengan kita? Berulang-ulang tiap kali doa berkat dinaikkan. Yesus yang saat ini di surga menyediakan rumah bagi kita. Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya. Tapi dengan catatan yang berjaga-jaga, yang kudus, dan yang bijaksana. Bukan berarti semua orang best pasti terangkat. Kalau enggak jaga-jaga. Saya sudah orang best Pak, dengar visi ini. Kalau enggak kudus dan hidup tidak bijaksana. Ternyata hari ini kita juga sama. Di tahun yang baru ini menjadi manusia baru. Kita tahu bahwa planning dan goal kita adalah seperti nantinya yang akan terjadi dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat, ini yang menjadi goal kita, tujuan kita. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun saudara dan saya akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus
dalam kemuliaan. Bukankah ini sesuatu yang wow. Kita yang lagi menantikan ini terjadi. Kita yang lagi menunggu-nunggu ini terjadi. Dan inilah yang harus menjadi titik senter kita. Baik kita berbakti, baik kita melayani, baik kita berdoa, baik kita berpuasa. Baik apapun yang kita lakukan, ingat mengerucutnya harus sampai dalam tahap nantinya kemuliaan Kristus akan kita miliki dan kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dan menghibur kita sampai hari ini. Dan itu harusnya menguatkan kepada kita. Karena kita tahu kita punya skenario seperti ini. Dan itu juga sudah disampaikan oleh gembala senior bahwa ada visi beberapa anak muda, beberapa jemaat juga bercerita tentang akan adanya yang namanya rapture, kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi ada yang harus kita perhatikan supaya kita mengalami yang seperti ini, supaya kita juga turut serta di bagian yang seperti ini, apa yang harus kita kenakan? Ternyata di ayat yang ke-12 ada syaratnya, saudara. Syarat supaya kita mengalami kemuliaan dan sama-sama nantinya turun memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 12 sampai 14. Karena itu berarti ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Karena itu karena apa? Berarti karena itu kalau kita kepingin mengalami kemuliaan Tuhan, nanti kepingin diangkat Tuhan, nanti kepingin sama-sama mengalami rapture, dikatakan sebagai orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi Allah, ini syaratnya saudara. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, bahkan juga dikatakan kesabaran. Dilanjutkan lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila orang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kembali ke ayat yang ke-12. Ke ayat yang ke-12 ada kalimat karena itu sebagai orang pilihan Allah. Karena itu supaya kita ini diangkat. Kita yang sebagai orang pilihan, ternyata banyak orang terlalu overestimate, terlalu percaya diri. Karena juga kena suratnya Paulus ini saudara. Yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Di mana surat itu dengan jelas nulisnya begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, dasar ayat ini akhirnya membuat kita ini, woi, kalau begitu aku ini sudah punya kasih karunia. Terbukti aku ini mengenal Allah, aku ini menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatanku tidak akan pernah menyelamatkan aku. Kan begitu saudara, betul memang bukan karena perbuatan kita selamat. Tapi jangan pernah lupa bahwa perbuatan-perbuatan kita juga berpengaruh atas keselamatan kita. Karena Paulus saat itu memang menulis kepada Efesus seperti itu. Tetapi Paulus yang sama menulis kepada jemaat yang di Filipi beda saudara. Di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa apa saudara? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan. Nah, ada kalimat, kenapa kok keselamatan ini harus kerjakan? Karena ini tadi, dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula seperti sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya bahwa Paulus itu kepingin menegaskan khusus untuk orang-orang di Efesus. Orang Efesus itu kan mengalami ini saudara, ketakutan gitu. Kira-kira nanti setelah ikut Yesus ini selamat enggak ya? Oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Lalu mulai mereka nambahi di dalam iman percaya mereka. Mereka pelihara hari-hari tertentu. Mereka pelihara bulan-bulan baru. Mereka rayakan ini seperti orang Yahudi. Mereka juga mulai sisihkan ini makanan yang kosher, ini yang tidak kosher, ini yang halal, ini yang haram. Lalu yang laki-laki juga mulai disunat dan lain sebagainya. Mereka karena ragu akan itu,
Imannya ini ditambahi oleh perbuatan supaya menurut mereka, konsep mereka, orang-orang yang di Efesus itu sempurna begitu loh, supaya bisa selamat. Lalu Paulus nulis ayat itu tadi, ingat, bukan perbuatan kita yang membuat kita selamat, tetapi kasih karunia Allah. Nah, dengar yang seperti ini, orang-orang Filipi beranggapan dan berasumsi, wah kalau begitu perbuatan kita tidak akan pernah mempengaruhi kita. Oleh sebab itu akhirnya terjadilah orang-orang itu terlalu overestimate. Sekali selamat tetap selamat, apalagi namanya selamat Samuel. Sudah selamat ditambah Samuel, nama itu ada di Alkitab, nama itu tertulis di Alkitab, dan nama itu nama yang luar biasa, nama nabi. Masa nabi tidak masuk surga? Kalau Nabi Samuel masuk surga, tapi selamat Samuel itu nama saja, dan tetap berharap selamat. Sehingga dengan hal ini kita jangan terlalu overestimate. Akhirnya yang terjadi, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Yang beda cuma agamanya saja. Kelakuan sama, mutar baliknya sama, tipu-tipunya sama, perbuatannya sama. Bedanya kalau minggu mereka beda. Mereka jalan-jalan, kita ke gereja. Cuma itu aja. Loh, apa itu yang akan menjadikan kita ini orang-orang pilihan Allah yang nantinya akan dinyatakan bersama-sama Allah. Ternyata akhirnya kita tahu Kolose pasal yang ketiga, yang ke-12 itu jelas tadi dikatakan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sehingga kita orang pilihan, kita sekarang ini yang diselamatkan karena kasih karunia. Ayo kita nyatakan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah punya kasih karunia Allah ini dengan mengenakan belas kasihan. Dengan mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan sebagai orang-orang baru di dalam Allah. Kenapa? Karena ini yang akan membedakan kita dari orang-orang di dunia sana. Sehingga Allah mau kita mengenakan ini. Pak, tapi ayat berikutnya kan juga jelas ngomong begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, bahkan ampunilah. Saya ini sudah sabar loh Pak, kurang sabar bagaimana? Saya disindir-sindir, saya dengar dengan mata kepala saya sendiri, bayangkan. Dengan mata kepala dengar. Padahal harusnya kan dengar dengan telinga sendiri. Saudara. Tapi karena saking emosinya ngomongin, saya dengar dengan mata kepala saya sendiri Pak. Dia ngomongin saya Pak, tapi saya sabar, saya enggak balas Pak. Tapi dibiarkan dia terus saja Pak, terus saja Pak. Oh dia enggak tahu ya, lu bisa jual, gua bisa beli. Lu jual berapa, gua beli berapa, dan akhirnya ngomong dia, Samuel juga manusia, punya rasa, punya hati. Kalau dicubit bisa jerit, kan gitu saudara. Akhirnya cukup kamu ya, lebih-lebih. Padahal saudara tahu, Tuhan mau kita terus menerus sabar. Bahkan mengampuni aja ketika Petrus kepingin tunjuk diri. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Tuhan mau ngajar dia 70 kali, 7 kali pengampunan yang tidak terbatas. Sehingga inilah yang harus kita nyatakan selaku orang-orang yang nantinya akan mengalami rapture bersama Tuhan. Akan mengalami pemuliaan bersama Tuhan. Karena seringkali untuk hal-hal tertentu itu kita hanya lakukan kalau kita ini lagi seneng, lagi cocok, lagi pas gitu ya. Berbesar hati, mengampuni. Contoh saya ini saat-saat tertentu ketika lagi dengan teman-teman, kan biasa teman-teman itu membuli temannya gitu kan, seneng gitu kalau membuli. Dan saya pikir ya sudahlah sekali 2 kali, tapi lama-lama di dalam bulian mereka itu ada kayak siletnya gitu, ngiris-ngiris di hati, terus ada kayak jarum-jarumnya nusuk di perasaan gitu. Saya pikir-pikir, ini kok ya seperti ini. Suatu ketika saya ini mulai agak-agak bersikap begitu terhadap teman-teman yang membuli kita ini. Tapi kita pikir, aku makan enggak ikut dia. Aku kerja enggak dibayari dia. Aku segalanya apa kataku sendiri, kenapa kok dia berani-berani sampai ganggu-ganggu seperti itu. Ketika itu terus bersih di otak dan pikiran hati saya. Gembala senior cuma ngomong gini, kamu kan
hidupmu kepingin jadi berkat toh? Oh iya Pak, harus jadi berkat Pak. Terus apa yang kamu lakukan supaya jadi berkat? Itu Pak, saya minggu melayani, saya minggu khotbah, saya keliling-keliling menyampaikan kabar baik. Oh, itu baik, itu dilihat orang. Tapi bisakah kamu melayani lebih lagi dengan membuat orang sukacita? Pak, orang yang saya khotbahi yang hatinya gundah gulana, saya kasih keterangan bahwa Yesus mengasihi, Yesus mencintai. Kan akhirnya pulang timbul iman lagi kan mereka sukacita. Oh, enggak yang seperti itu, ini yang spesifik. Spesifiknya gimana? Cobalah. Kalau teman-teman mulai bully kamu, tujuannya kan dia itu kepingin seneng toh Sam. Ya sudahlah kamu manduk-manduk begini. You know manduk-manduk? Setuju oh gitu. Oh iya Pak. Gitu. Oh iya enggak apa-apa Bu. Oh, iya. Mereka kan seneng toh. Kenapa hatimu tersinggung Sam? Bayangkan saudara. Saya pikir paling tidak ini kan pendeta. Hamba Tuhan. Mbok yo diregani seberapalah sekilo kan begitu saudara. Kadang-kadang sistem pembuliannya juga agak-agak ngeslong. Kalau dengan teman-teman yang deket-deket, teman-teman yang satu letting-letting, enggak masalah. Namanya orang berguru kan kadang lupa saudara. Ada member baru masuk. Pluk. Lalu lihat saya dibully. Setelah itu di lift. Member baru ini dengan saya jadi cair. Enggak beda-beda. Weh Pak Sam. Dirangkul lah saya digeblek-geblek gini. Lalu ditanya. Pak Sam ini menyenangkan hatinya. Khotbahnya lucu. Enggak tahu kamu. Hatiku teriris-iris. Tetapi dari hal itu hamba Tuhan senior ngajari kayak gini. Kalau kamu diejek-ejek. Oh memang ini maling ini, hati-hati. Misalnya gitu ya. Kalau doa waktu menghadap meja makan, tolong ikannya ditutup dengan tangan. Karena nanti Pak Sam matanya buka sebelah katanya gitu. Nanti ngambil-ngambil ikan kalian kata gitu bayangan. Kan kamu enggak ngambil toh. Kan kamu enggak lakukan itu toh. Kenapa kamu enggak senyum-senyum aja? Jangan kamu bantak, jangan kamu tolak. Kan kamu jadi berkat. Wih saudara sama di level seperti itu juga. Enggak gampang. Serius. Tetapi itulah orang ngomong, ayo jadi berkat. Ayo jadi sukacita membuat orang terberkati. Tapi kadang dites seperti itu. Kadang ngomongnya gengsi, dibungkus lagi harga diri lagi. Berapa hargamu kata gitu. Nah hari ini ketika saya sampaikan firman ini. Saya tahu bahwa seperti itulah Tuhan mau didik dan latih saya. Mungkin kadang saya tidak terima. Tetapi kalau saya bisa jadi sukacita buat orang itu. Buat teman-teman yang lain. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang terberkati begitu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa. Saya jadi juga ikut senang. Dulu ketika saya dibegitukan. Saya mulai ngunci diri, pasang wajah angker dan tidak bersahabat. Sampai orang tersinggung ini, orang ini tersinggung. Lu sudah tahu tersinggung masih dilanjut saudara. Tapi ya sudahlah memang enggak tahu saya ini dilahirkan salah weton atau salah waktu gitu kalau orang Jawa bilang ya. Bayangkan saudara, tapi itulah saya harus jadi sukacita, harus jadi berkat, harus juga membuat orang lain itu senang begitu. Tapi kalau saya enggak hadir dicari. Nanti bajul gumang. Sudah bayangkan saudara. Sampai seperti itu. Tapi pikir-pikir. Loh ditanya sama Pak Gembala. Kamu kan bukan buaya toh. Ya sudah. Gak rame lek kanuk kamu. Sampai bayangkan saudara. Saya ini dibully tapi juga dirindu. Luar biasa. Dan hal inilah yang akhirnya membuat saya mengerti. Sampai pada titik-titik tertentu. Ada omongan-omongan serius. Kamu ini luar biasa loh Sam. Kamu ini dahsyat katanya. Lalu ketika itu saya ada kesempatan pukul bales. Wah ini kesempatan. Loh kalau memang aku luar biasa mau tukar posisi tak? Begitu. Mobilmu jadi milikku tapi utangku jadi utangmu. Gitu. Saya jawab begitu. Wah kamu ini gembala senior denger. Bubar acara saya disenggel oleh gembala senior. Ngomong seperti itu harusnya jawabnya.
kamu ini hidupnya luar biasa loh. Harusnya kan ya Pak, Bu, terima kasih. Itu semua kan karena doa Bapak Ibu. Kan harusnya lah kok malah kamu ini mau tukar posisi. Kamu di posisinya dia belum tentu kamu kuat. Memang misalnya kamu diizinkan uangnya sebanyak dia triliunan begitu. Lalu kamu juga harus ikut yang namanya utangnya dia loh. Ikut juga dengan kasus-kasusnya dia, ikut juga dengan kesehatannya dia. Mungkin dia ada sakit, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada problem. Mampu kamu mau. Bayangkan, tak pikir-pikir iya ya. Berarti posisi yang terbaik sekarang ini adalah yang seperti kita sekarang ini. Karena inilah yang dipercayakan Tuhan untuk mampu kita pikul. Jangan pernah kita kepingin menjadi seperti orang lain. Karena belum tentu apa yang orang lain itu alami dan lakukan ketika lihat kita, dia tidak kepingin juga seperti kita. Ketika hal ini jadi mengerti saya harus tahan-tahan diri, saya harus jaga-jaga hati. Karena saya tahu arti dari pemahat dan bahan yang dipahat. Alat pahat harganya cuma alat itu aja. Tapi kalau kayu ini cuma seonggok kayu tidak dipahat, dia tidak punya harga. Tetapi ketika alat pahat mulai membentuk kayu ini, mencungkil dia, melukai dia, mengamplas dia, jadi ukiran yang dahsyat. Nilainya mungkin bisa ratusan ribuan bahkan puluhan ribu kali dari harga dia awalnya. Dampak dari apa ini? Dampak dari proses pembentukan yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, saudara mau yang dibentuk atau menjadi alat pembentuknya? Karena kalau alat pembentuk saudara harus melukai orang, saudara harus menyindir orang, saudara harus mengukur orang begitu. Sementara saudara tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang cuma seperti itu ya jadi alat pahat aja, harga nilainya seperti itu. Tapi buat kita, buang semuanya itu, amarah. Buang semua yang namanya tinggi hati, kesombongan. Kenapa kok harus kita buang? Karena itu bukan hasil dari kita tumpang tangan dan berdoa. Saudara untuk jadi sabar bukan karena saudara ditumpangi tangan lalu saudara sabar. Nah, saudara jadi murah hati bukan karena saudara ditumpangi tangan jadi murah hati. Enggak saudara, itu dari proses berlatih. Suatu ketika ada orang tua minta gembala senior untuk doakan lepas dari rokok. Kebiasaan rokok. Didoakan, ingat tubuhmu adalah bait Allah sehingga itu kuduskan. Jangan ngerokok lagi ya, amin. 1-2 hari mampu, 1-2 minggu goyang-goyang, 1-2 bulan nyedot lagi. Kenapa? Karena pergaulannya dia tidak mau keluar dari itu. Lalu datanglah dia ke hamba Tuhan senior lagi. Minta doa lagi, Pak saya ini ikatan rokok. Tolong Pak didoakan dilepaskan. Gembala senior langsung punya hikmat begini. Sungguh ya. Tidak mau ingkar janji lagi ya. Iya pokoknya saya mau lepas. Oh saudara tahu. Begitu didoakan tumpang tangan. Tuhan orang ini kepingin lepas rokok. Oleh sebab itu kalau hari ini pulang dari tempat ini. Kalau dia ngerokok lagi Tuhan. Izinkan sakit kanker, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit darah tinggi, stroke, pokoknya yang jelek-jelek didoakan begitu saudara. Dan dia diangkat. Habis gitu selesai rokok. Gila kamu ini tadi doanya seperti itu aku. Dan akhirnya lepas rokoknya dalam arti kata. Apa mau saudara itu dibegitukan dulu. Seringkali kan kita terima firman-firman yang bagus, firman-firman yang indah, firman-firman yang memberi kita kekuatan. Kita ini tinggal mau enggak atau mengenakan ini. Karena ketika kita tidak mengenakan, kita ini manusia pilihan. Tetapi kita tidak pernah berbau surga dalam hidup kita. Bahkan ketika ada ayat berikutnya, setelah kita harus menanggalkan itu, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-10 pasal 3 ayat 10 dan 11. Dan telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Arti dari ayat ini adalah oleh sebab itu kita harus mengenakan manusia baru kita. Kita harus memakai itu. Itu semua tergantung kita. Bukan tergantung dari tumpang tangan lagi, didoakan lagi, bukan. Karena hidup dalam dimensinya Tuhan itu adalah hidup dalam dimensi bagaimana kita ini mengaplikasikan karakter Tuhan dalam keseharian kali. Dan karakter itu adalah hasil dari kita latihan. Bukan karena hasil penumpangan tangan. Dan siapapun kita, ayo kita belajar untuk sabar. Belajar untuk mengampuni. Ingatlah setiap kali ibadah selesai, doa Bapa kami dinaikkan. Salah satu statement dari doa Bapa kami itu adalah ampunilah kami seperti kami telah atau akan, saudara. Telah atau akan? Telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga akhirnya saudara boleh kenal Yesus. Saudara boleh ikut perjamuan kudus. Bahkan saudara mungkin sudah baptis. Bila perlu juga baptis saat nanti pilgrim di sana berapa kali sertifikatnya dimunculkan. Mungkin saudara sudah melayani, mungkin saudara bahkan sudah bawa firman sekalipun. Tetapi ketika ada orang yang dalam tanda kutip bencekno ya. Gatel nih hati gitu ya. Lalu khusus untuk yang ini tiada maaf bagimu. Oh saudara, walaupun kita sudah berulang kali ngerti bahwa pengampunan itu ada di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah mendapat pengampunan itu. Karena kita tidak pernah mengampuni orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu tidak ada cara lain. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ampunilah supaya kita ini diampuni. Kasihilah supaya kita ini juga dikasih. Itu yang Kristus ajarkan dalam hidup kita. Dan siapapun kita sebagai manusia baru, mari kita kenakan hal itu dengan diikat yang namanya kasih. Karena ketika kasih mengikat kita itu saudara, jujur itu enggak ada yang namanya kapok, begitu enggak ada. Itu enggak ada yang namanya sampai cukup, enggak ada saudara. Karena terbukti begini. Kita punya anak baby misalnya kecil ya, umur 5-6 bulan. Ini anak ini masih belum mengerti mau pup, buang air besar, air kecil, pokoknya kan anak kecil begitu kan. Tapi kenapa kok kita ini tetap mau membersihkan, bahkan menina bobok. Bahkan kalau enggak pup atau enggak buang air kecil malah kita yang repot kan. Cari dokter, diperiksakan kiri kanan. Padahal kalau pup pun dia belum tentu permisi. Enak-enak digendong, dininak tiba-tiba. Wih, sudah di tangan kita. Wih, baju kita sudah basah-basah. Tapi kita malah seneng gitu. Wih, berarti ini normal. Ini anak kemarin tak bawa ke dokter karena tidak bisa begini. Sekarang sudah bisa. Padahal kita kotor. Padahal kita bau. Anak itu apa pasti juga akan bisa balas kita juga belum tentu. Tapi apa yang membuat kita bisa bertahan terus mengasuh anak ini? Kasih. Sehingga kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu banyak menutupi dosa. Setiap kita melakukan segala sesuatu, lalu kita mulai lihat lagi apa yang kita lakukan ini berdampak enggak buat dia. Dan mulai kita ukur-ukur juga, waduh sudah tak kasih sekali, tak kasih kesempatan 2 kali. Ketika dia terus membodohi kita, menipu kita. Ingat sekali lagi saudara, bahwa jangan-jangan memang itulah proses yang Tuhan izinkan untuk boleh terjadi dalam hidup kita menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi tetap harus dalam kebijaksanaan Tuhan, harus dalam bimbingan Tuhan. Supaya kasih kita itu bisa membuat dia berubah. Anak kecil memang masih membutuhkan kasih terus. Tapi lama-kelamaan ketika dia dewasa, didewasakan dengan kasih kita. Dia juga bisa mengerti akhirnya bagaimana dia harus bertindak yang baik. Nah, kita juga sama, seringkali kan kita cuma tidak tahan gitu dalam waktunya. Kita seringkali tidak sabar dalam waktunya. Yang kita mau pokoknya kalau kita imani terjadi, kalau kita doakan terjadi. Dan itu yang kita mau, padahal kita lupa yang namanya waktunya Tuhan. Untuk itu tidak ada cara lain. Mari kenakan kesabaran, kelemah lembutan, belas kasihan
Dan buang semua yang namanya geram, amarah, tinggi hati, iri hati. Dan akhirnya ketika kita mendapati Tuhan selaku orang yang seperti ini, kapanpun Tuhan datang, kita akan turut bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Bukankah ini kerinduan kita semuanya? Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ada satu lagu, biar kiranya lagu ini memberkati kita. Saya undang pemain musik pujian WL. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi lagu, menyanyikan lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Yes, haleluya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi pujikan lagu ini. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah,
supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia bukaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan.